木板掉落着，一定十死无生。有人！金楼，黄金之骄傲，冰皇之怒。Oke guys, welcome back to Cakra di Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Tangmen episode ke-96. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Yuho telah memenangkan kompetisi Master Pembimbing roh bawah tanah dan fokus pada kejutan besar yang telah dia siapkan untuk Kekaisaran Dolim tersebut. Hanya dalam beberapa detik yang singkat Kekaisaran Ryu telah berubah menjadi lautan api setelah bom yang disiapkan Yuho meledak dan turut meledakkan pula ribuan bom elemen yang ada di gudang rahasia. Seketika Kekaisaran Ryu menjadi gonjang-ganjing sampai Sutianran pun mengambil keputusan untuk mengumumkan kematian Kaisar. Sementara rombongan Akademi Shrek memasuki hutan berkabut hingga akhirnya masuk ke lembah Qiankun yang dipenuhi dengan kemarahan sang Dewi Cinta. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana upaya Yuho dan kawan-kawan melewati pengujian Dewi Cinta yang dipenuhi kemarahan sebelum kematiannya. Sementara di sisi lain, Sutianran dan Kekaisaran Ryu sedang fokus memproduksi alat pembimbing roh humanoid secara massal untuk memulihkan kekuatan mereka dalam rangka memulai perang. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Atuh. Ketika memasuki wilayah terang di pedalaman hutan kabut, Yuho langsung kaget karena mengenali danau raksasa itu sebagai lembah Qiankun yang sempat tercantum dalam catatan Tangsan. Dalam catatan tersebut, Tangsan menjelaskan bahwa sama halnya dengan mata air Yin dan Yang, lembah Qiankun juga merupakan satu dari 3 harta karun besar di seluruh benua dahulu. Namun bedanya dengan air mata Yin dan Yang yang syarat dengan nilai cinta sejati, lembah Qiankun terbentuk dari kekuatan Dewi Cinta yang gugur ke dunia manusia karena dihianati kekasihnya. Hal itu membuat Dewi Cinta mengumpulkan api kemarahan dan kesedihan sebelum kematiannya dan membuat lembah Qiankun menjadi tempat yang sangat berbahaya. Baru saja Yuho menjelaskan tentang betapa bahayanya lembah Qiankun menanyakan cinta, tiba-tiba saja muncul angin puting beliung emas dari dalam danau yang langsung menyedot seluruh rombongan Akademi Shrek, menandakan bahwa sebentar lagi mereka akan segera melewati pengujian cinta yang tak terkalahkan. Ketika Yuho dan kawan-kawan hendak melewati pengujian hidup mati yang sangat berbahaya, Nan Qiu yang sebelumnya terjebak dalam kurungan meriam jiwa Sutianran tampaknya berhasil menyelamatkan diri, namun tetap berada dalam bahaya karena komandan tim Si Jun tengah mengintainya. Oke, sekarang kita balik lagi ke tempat Yuho yang sepertinya sudah berpindah tempat ke domain penciptaan Dewi Cinta yang patah hati. Yuho segera membangunkan Ayang yang terbaring di sisinya dan membuat Wang Dong'er melek dengan wajah khawatir menyadari mereka telah terpisah dari rombongan yang lain. Menurut apa yang Yuho tahu, seorang dewa memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah dimensi misterius dan kemungkinan besar teman-teman mereka yang lain telah dibawa ke berbagai ruang spasial dalam dimensi tersebut. Dan benar saja setelah Yuho menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja obor memutar di sekitar mereka menyala dan sebuah suara misterius mengatakan bahwa pengujian pertama akan segera dimulai, di mana siapapun yang gagal dalam pengujian tersebut harus melewati penilaian mendalam. Tidak lama setelah suara misterius terdengar, sebuah jembatan gantung yang tampak tak berujung muncul di depan mereka dan Yuho langsung menyimpulkan bahwa mereka harus melewati jembatan itu untuk menyelesaikan pengujian. Wang Dong'er sempat berusaha untuk mengepakkan sayapnya agar bisa melewati jembatan dengan terbang. Namun ternyata kekuatan Dewi Cinta juga membuat mereka tidak bisa terbang di ruang spasial ini, yang mengartikan bahwa satu-satunya cara melewati jembatan adalah berjalan kaki. Karena tidak ada pilihan, Yuho dan Wang Dong pun mulai berjalan melintasi jembatan gantung yang sangat sunyi dan baru saja berjalan beberapa meter ketika tiba-tiba jembatan yang telah mereka lewati justru ambrol dan memutus jalan untuk kembali.
十死无生。 主人， Belum juga terbebas dari keterkejutannya karena jembatan ambrol padahal enggak karena efisiensi anggaran. Yuho dan Wang Dong'er menjadi lebih terkejut lagi ketika menyaksikan Wang Qiu'er tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka dari arah yang berlawanan. Kemunculan Wang Qiu'er ini juga membuat Yuho paham bahwa ujian sebenarnya bukanlah melintasi jembatan dan sampai di seberang sisi, namun mengalahkan orang yang mereka temui dari sisi seberang. Wang Qiu'er sudah siap sedia melawan Yuho dan Wang Dong bersamaan, namun berhubung Wang Qiu'er dan Wang Dong sudah pernah bertarung di kompetisi, maka Yuho memutuskan bahwa kali ini dia akan melawan Wang Qiu'er sendirian. Wang Qiu'er memastikan sekali lagi apakah Yuho benar-benar ingin bertarung dengan dirinya 1 lawan 1, yang langsung dijawab dengan penuh keyakinan oleh Yuho berhubung dia memang bukanlah seseorang yang menggunakan trik licik dan menindas untuk melawan orang lain. Wang Dong sebenarnya cukup khawatir karena bagaimanapun Yuho masih belum pulih 100% dan sulit bergerak kalau bukan karena bantuan alat pembimbing roh humanoid miliknya. Akan tetapi pada akhirnya Wang Dong tetap mempercayai Akang dan membiarkan kekasih itu mengambil kesempatan ini sehingga dengan demikian pertarungan antara Yuho dan Wang Qiu'er pun tidak terhindarkan lagi. 冰皇咒。 Seperti tidak mau menahan diri sama sekali, baik Yuho dan Wang Qiu'er segera menggunakan jurus-jurus andalan mereka mulai dari kemarahan Kaisar Es, kebanggaan naga, sampai dengan aktivasi teknik bertarung Dewi Kupu-Kupu Cahaya. Wang Qiu'er mengayunkan tombaknya berkali-kali dengan begitu cepat, namun Yuho dengan bantuan armor humanoid dapat bergerak dengan tidak kalah cepat sehingga mampu menghindari semua serangan Wang Qiu'er. Malah berhasil menekan balik pemilik roh pelindung naga cahaya itu hingga membuat sang kapten tim 7 Monster Strike yang baru mau tidak mau menjadi terkejut karena Yuho mampu menekannya dalam kondisi setengah lumpuh seperti ini. Tidak selesai sampai di situ, Yuho juga memanggil Sunu untuk membantunya mengeluarkan pedang Kaisar Salju dan tangan Kaisar Salju yang memang senyata-nyatanya mampu membuat Wang Qiu'er terpojok. Namun Wang Qiu'er dengan keterampilan bertarungnya yang tidak main-main masih dapat menghindari serangan bertubi-tubi yang Yuho lepaskan. Sebelum kemudian balik menyerang Yuho dengan ayunan full power tombak naga emas ke arah kepala pemuda tersebut. Namun Yuho sendiri juga memiliki keterampilan dan pengalaman bertarung yang tidak kalah kaya, sehingga dalam sepersekian detik yang singkat itu Yuho berhasil mengaktifkan Domain Tianmeng yang membuat Wang Qiu'er terjebak dalam ilusi. Wang Qiu'er merasa kesadarannya telah dilemparkan ke dimensi asing lain yang dipengaruhi dengan kekuatan spiritual Yuho, dan kekuatan itu membuat kepalanya pening bukan kepalang seolah lautan spiritualnya sendiri sedang dikendalikan oleh pemuda tersebut. Nah, bukannya Yuho yang masuk ke lautan spiritual Wang Qiu'er, namun sepertinya justru gadis itulah yang masuk ke dalam lautan spiritual Yuho yang membuatnya merasa seperti terjebak dalam ilusi yang tak bertepi. Wang Qiu'er mulai ngigo dan merasakan bahwa Domain Tianmeng Yuho telah mengganggu mentalnya, dan karena itulah dia tidak memiliki pilihan selain melepaskan persepsi naga emas untuk melepaskan diri dari domain spiritual Yuho tersebut. Dengan bantuan persepsi naga emas, Wang Qiu'er benar-benar berhasil menekan pengaruh Domain Tianmeng, bahkan mampu melihat posisi si ular sutra es tersebut sebelum kemudian memburunya seperti predator yang haus akan mangsa. Tianmeng berlari ke sana kemari menghindari serangan Wang Qiu'er, sementara itu Yuho yang mengendalikan lautan spiritualnya juga merasakan tekanan setelah Wang Qiu'er melepaskan diri dan mulai kesulitan mempertahankan Domain Tianmeng hingga akhirnya... 金龙感知对上我的天梦领域。 Akhirnya Yuho tiba-tiba saja mengakui kekalahannya yang membuat Wang Qiu'er jelas tidak terima, berpikir bahwa Yuho sengaja mengalah kepadanya. Yuho berusaha menjelaskan bahwa kemampuan mereka saat ini tidak memungkinkan salah satu mengungguli yang lain. Namun apabila pertarungan terus berlanjut maka sudah jelas dia akan bengek duluan karena kehabisan kekuatan roh, dan Wang Qiu'er akan tetap memenangkan pertandingan. Lebih dari itu, Yuho memang masih merasa berhutang budi kepada Wang Qiu'er atas pertolongan
kemenangannya di mata air Yin dan Yang, sehingga dia ingin Wang Qiu'er melewati pengujian ini sampai akhir. Karena itulah Yuho dengan sadar mengakui kekalahannya dan mengajak Wang Dong untuk terjun ke jurang bersamanya. Baru setelah puas membuat Wang Qiu'er menjadi obat nyamuk, Yuho pun merangkuh Wang Dong'er dan menjatuhkan diri ke jurang, sementara Wang Qiu'er hanya bisa menengus kesal ketika menerima kemenangannya dengan berat hati. Oke, sekarang kita move on ke Istana Kekaisaran Matahari Bulan, di mana Su Tianran mengumpulkan para petinggi kekaisaran, termasuk juga Ma Chan dan Jing Hongchen, untuk membicarakan rekonstruksi Kekaisaran Ryu serta tindak lanjut anggota sekte dan akademi yang telah mereka tangkap. Tampaknya Kekaisaran Ryu hendak bertindak licik dengan menarik bala bantuan akademi dan sekte yang mereka tangkap agar dapat dikalahkan satu persatu dalam jebakan mereka. Mengesampingkan pembicaraan tentang akademi dan sekte yang mereka tangkap, Su Tianran mulai menanyakan perkembangan riset alat pembimbing roh humanoid nomor 1 Aula Mingde dan memerintahkan Jing Hongchen untuk memproduksi massal alat tersebut selama sebulan berbarengan dengan pemulihan kekaisaran pasca kehancuran besar-besaran. Ngomongin tentang alat pembimbing roh humanoid, Ye Yuling langsung nge-spill kalau sebenarnya juara satu kompetisi Master Roh juga mengembangkan alat pembimbing roh humanoid, yang membuat Jing Hongchen auto kesal meyakini bahwa si juara satu ini adalah orang yang telah mencuri alat pembimbing roh nomor 1 mereka, nomor 0 mereka. Su Tianran hanya tersenyum kecil mendengar kegaduhan antara Ye Yulin dan Jing Hongchen dan membuat si kepala Aula Mingde langsung tahu kalau sepertinya putra mahkota kekaisaran mereka telah menyelidiki identitas si pencuri. Su Tianran menatap tajam ke depan ketika menyebarkan satu persatu petunjuk yang dimiliki si pencuri, di mana pencuri itu pernah belajar di Aula Mingde, merupakan dalang di balik ledakan gudang rahasia kekaisaran, dan memiliki roh pelindung mata spiritual yang membuat Jing Hongchen langsung memicingkan mata ketika mengetahui pasti siapakah orang yang dibicarakan Su Tianran. Nah, sekarang kita tengokin Yuho yang baru saja digibahkan oleh Antek Dajjal Kekaisaran Ryu, di mana pemilik mata spiritual yang luar biasa itu tiba-tiba tersadar ketika berada di antara pasukan berkuda dan berpikir bahwa mereka berdua sekarang pasti sudah memasuki penilaian ujian mendalam. Awalnya Yuho santai-santai saja ketika berusaha menelaah dengan seksama pengujian ini, namun emosinya langsung membuncah ketika mendengar suara yang sangat akrab di telinganya, di mana suara ini adalah milik sang adipati harimau putih yang juga bapaknya sendiri, Dai Hao. Tanpa mempedulikan emosi Yuho yang sudah ninu-ninu, Dewi Cinta mengumumkan bahwa ujian penilaian mendalam akan segera dimulai dan ceritanya mereka sedang mengikuti Dai Hao memeriksa kem militer ketika kemudian diserang oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Yang membuat Yuho merinding remang-remang bulu ketek adalah ujian yang harus dia lakukan ialah melindungi Dai Hao dan menyelamatkan diri, di mana apabila gagal dalam ujian ini maka hukuman yang harus mereka terima adalah kematian. Dai Hao adalah manusia yang paling Yuho benci di dunia, namun saat ini dia harus memikirkan keselamatan Wang Dong'er juga, sehingga mau tidak mau mengikuti pengaturan dari Dewi Cinta untuk meluluskan dirinya. Setelah berusaha mengendalikan egonya sendiri, Yuho pun mengaktifkan deteksi spiritual dan menemukan bahwa jalur pegunungan ini telah dipenuhi dengan meriam jiwa yang dipasang oleh Kekaisaran Ryu. Yuho yang merasakan bahaya besar menanti mereka di depan langsung berpikir bahwa mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ini dan membuat Wandong segera memutar otak tentang mencari cara memberitahukan Adipati Harimau Putih tentang apa yang terjadi, mengingat mereka saat ini hanyalah prajurit rendahan. Nah, untuk memperlancar upaya mereka melindungi Dai Hao, Yuho yang berpikir bahwa Dai Huabin dan Zulu juga sedang mengikuti ujian langsung menghubungi keduanya lewat telepati dan mengajak mereka bekerja sama untuk melindungi sang bupati.
Awalnya, Dai Hwabin yang memang masih belum bisa melepaskan dendamnya terhadap Yuho menolak mentah-mentah ajakan kerjasama tersebut. Namun setelah diperingatkan oleh Wandong bahwa mereka berada di kapal yang sama, Dai Hwabin akhirnya bersedia mempercayai Yuho dan langsung terkejut ketika melihat deteksi spiritual yang pemuda itu bagikan. Karena sudah mengetahui betapa kritis kondisi mereka saat ini, Dai Hwabin pun akhirnya meminta Yuho menyelamatkan ayahnya, dan baru setelah mendapatkan persetujuan dari Dai Hwabin itulah Yuho mulai membagikan deteksi spiritualnya kepada Dai Hao. Sang adipati harimau putih hampir saja melompat dari kudanya ketika bukan kuda ya, singa, meren, harimau lah, itulah pokoknya ya, kalian menilai sendiri, tulis di kolom komentar naon etalah ya. Ketika mendapatkan sambungan deteksi spiritual Yuho dan langsung bertanya siapakah orang yang melakukan hal ini kepadanya, Yuho keluar dari barisan ketika memperkenalkan diri sebagai Master Roh Spiritual dan sedang berusaha memberitahu bahwa ada jalur pengawas di udara sehingga lebih baik mereka segera kembali sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Tugas Dai Hwabin adalah meyakinkan ayahnya atas perkataan Yuho, dan berhubung putranya telah berbicara demikian, Dai Hwabin pun bersedia menerima deteksi spiritual Yuho ketika langsung diliputi keterkejutan setelah melihat apa yang sebenarnya terjadi ada di sekitar mereka. 记住，想监视他，只有日月帝国才能。 Yuho masih sempat sangsi Dai Hao mau mengikuti sarannya karena selama ini dia selalu berpikir bapaknya adalah orang yang egois dan Pak Boy nggak bisa nahan itu ininya yang di bawahnya. Namun ternyata Adipati Harimau Putih itu langsung memerintahkan pasukan untuk berbalik dan kembali ke camp militer mereka. Tepat ketika rombongan Dai Hao kembali, alat-alat pembimbing roh yang dipasang oleh Kekaisaran Ryu langsung aktif dan melepaskan tembakan meriam jiwa tak terhitung jumlahnya yang untung dapat dicegah beberapa lama berkat deteksi dini Yuho. Tidak hanya itu, karena mereka sudah kembali ke camp, alat pembimbing roh yang ada di camp pun mendapatkan kesempatan untuk mendeteksi bahaya lebih cepat dan akhirnya melepaskan meriam jiwa tandingan untuk menghalau serangan dari Kekaisaran Ryu. Edian, Yuho tiba-tiba aja udah ketemu aja nih sama bapaknya. Apakah episode depan akan menjadi awal mula Yuho berdamai dengan dendam di dalam hatinya, atau nggak ada waktu mikirin Dai Hao lagi karena harus melanjutkan pengujian? Apakah rencana Kekaisaran Ryu untuk menghancurkan akademi dan sekte di seluruh benua akan berhasil, ataukah Yuho dan kawan-kawan bisa keluar dari dimensi Dewi Cinta lebih dulu dan menghentikan itu semua? Tulis di kolom komentar buat yang udah tahu jawabannya. Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra di Vareng, karena si Rama di sini pamit. Bye bye.